Yo, it's pretty much coming through, coming from your life, you know. I'm just trying to figure out what you can be, cause hey, you could be my teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidi Sastra Kamil, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 180107524. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana proses PLP berlangsung. PLP itu adalah pengenalan lingkungan persekolahan, yang dimana di PLP yang kedua ini kita selama kurang lebih 2 bulan ini melaksanakan pembelajaran di sekolah. Dan mau tahu apa aja yang dilaksanakan oleh saya? Ayo ikut. You stole, put me on like your clothes. We can rock nice and slow. Yeah, me and you, true. You could be my teacher. You could be my boss. Oh, you could be my lover. You could be my car. Maybe I could drive you. Oh, anywhere you want. Oh, you could be my teacher. Oh yeah, you could be my boss. It's your birthday, every single day it's your birthday. I can make you feel like Tinashe in every way. Yeah, yeah. And when the beat drops, we'll keep on dancing cause we can't stop. We'll be connected like a hot spot. I got one. Oke teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi Kak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah ini kita ada di pertemuan ke berapa ya? Di semester 4 apa ke 4 Kak. ke 8 nih kayaknya. 8 ya. Sebulan 4 ya, sebulan 4 kali pertemuan. Kita mulai itu dari tanggal berapa? 3 ya? Tanggal 3 di mana? 4 ya, 4 kali pertama pertemuan. Terus sekarang udah di minggu terakhir di bulan Februari. Oke, kemarin teman-teman semuanya, saya kalau nggak salah itu ada apa ya kemarin ya, terakhir pertemuan itu membahas tentang Jepang ya, dibahas tentang Jepang. Kemarin itu ada pertanyaan banyak banget, khususnya tadi dari Intan ya, pertanyaan mengenai kondisi pendidikan, kondisi sosial dan lingkungan, terus ada kondisi politik dan segala macamnya. Nah, sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan mengenai yang diajarkan Jepang di Indonesia? Boleh mengenai organisasinya, boleh mengenai tentang kependudukan Jepang dan segala sebagainya macamnya. Yang mau ditanyakan boleh? Mengenai PowerPoint kemarin, serah bebas apa aja, kalau yang ada yang ditanyakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kan tadi kan kita ada bahas soal ini Kak. Boleh. Soalnya itu kayak gini. Jadi dalam satu kelas ada satu murid yang kayak ngasih tahu dampak negatif dari penjajahan itu, dan satu lagi jadi positifnya penjajahan itu. Terus sikap gurunya itu gimana? Sikap gurunya itu gimana? Mulai apa nih? Iya, jadi kan mereka berdua tuh bertengkar gitu. Sikap gurunya kayak gimana? Harus bikin pro atau gitu kan? Kalau kita sebagai, kalau saya menanggapinya, kalau misalkan nih, Dinda positif terhadap penjajahan Jepang, terus misalkan suaminya negatif terhadap penjajahan Jepang. Nah, seperti itu. Nah, misalkan Dinda bersikukuh tentang pendapatnya, sama juga dengan suaminya bersikukuh dengan negatif. Kalau saya pertama membebaskan dulu nih teman-teman, kayak misalkan pendapatnya gitu, pendapatnya misalkan Dinda dengan pendapat positifnya, suaminya juga dengan pendapat negatifnya. Setelah itu
nih. Kalau kita ini jadi menamai misalkan pendapat Dinda dan pendapat Sonia itu tidak ada yang berbeda gitu. Dan misalkan mengenai penjajahan Jepang, misalkan Dinda bilang kalau penjajahan Jepang itu positifnya adalah misalnya masyarakat Indonesia jadi lebih teratur karena adanya adanya RT RW di penjajahan di Jepang. Lalu dengan adanya penjajahan Jepang itu kondisi pendidikan di Indonesia itu jadi lebih tertib, yang biasanya dulu hanya digunakan oleh sekolah orang-orang tertentu atau orang-orang yang nggak aja yang boleh sekolah. Namun semenjak ada pendudukan Jepang, siapapun bisa bersekolah gitu. Terus Sonia juga bilang kalau penjajahan Jepang negatifnya misalnya penjajahan Jepang itu lebih 3,5 tahun itu terasa lebih menyakitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya kalau dulu kerja rodi atau berstil masih dibayar oleh pihak Belanda dan pihak Inggris, namun di Jepang itu pure murni mereka itu tidak dibayar atau nggak dikasih makan gitu. Lalu banyak sekali hak-hak yang dulunya digunakan oleh masyarakat umum atau misalnya gedung-gedung yang dulunya diberikan oleh Belanda itu juga dihabiskan atau mungkin dirubuhkan oleh pemerintahan Jepang dan diganti dengan konsep-konsep atau kekaisaran Jepang. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan ada dua pendapat itu, ya saya menengahi gitu bahwasanya yang namanya kolonialisme yang pertama itu memiliki dampak buruk dan dampak negatifnya gitu. Ini seperti itu sih. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Oke, mengenai kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, saya mau ngasih pandangan teman-teman. Jam pertama selesai. Jam kedua segera dimulai. Jam pertama jam kedua dua organisasi yang didirikan oleh Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. The first period start. Ada dua The organisasi. second period starts. Nama Jepangnya apa nama? Boleh nama Jepangnya, boleh nama Indonesianya. Jadi kan Jepang itu memberikan memberikan hak atau istilahnya mendapat kepada masyarakat Jepang kepada masyarakat Indonesia gitu. Misalnya untuk kemerdekaan itu kan ada tuh pasti organisasi-organisasi yang dibuat oleh pemerintahan kolonial. Itu PKI. Sebentar. Kalau ada yang bisa jadi lagi, pertanyaannya adalah disebutkan dua organisasi yang didirikan atau disiapkan oleh pemerintahan Jepang untuk persiapan kemerdekaan siapa? Silakan kan? Dr. Wilson Yudhito Sakai PKI dan Dr. Wilson Yudi PKI. Oke. Tenang, masih banyak. Pertanyaan selanjutnya. Di rumah siapa perumusan proklamasi berlangsung? Oke. Laksamana Maeda. Laksamana Maeda. Ini tapi kenapa dia? Ada yang tahu nggak siapa penjahit atau yang mendesain lambang negara kita, lambang negara Indonesia, lambang negara bendera Indonesia? Siapa yang menjahit? Oke. Siapa yang menjahit bendera Indonesia? Fatmawati. Ada sedikit rumit berarti ya. Oke. Kalau emang mau nyari di internet boleh saya kasih waktu 1 menit. Ya kan belum kan soalnya. Ya, coba sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat di panitia 9. Semuanya. Yang terdapat di panitia 9. Ya, sebutin aja tokoh-tokohnya. Apa Pak tadi? Panitia 9 ada siapa aja tokoh-tokohnya? Semuanya sebutin ada Ya. Soekarno sebagai ketua. Oke. Ada Soekarno. Bentar. Siapa? Angkat silakan. Oke. Ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ya. Muhammad Yamin anggota, terus Maramis anggota, Ahmad Subarjo anggota dari golongan kebangsaan, Kiai Haji Wakil Hasim anggota, Abdul Bahar Mustaqil anggota, Haji Abdul Salam. Oke.
mengenai kita masih mengenai kemerdekaan Indonesia. Nah, di bawah manakah Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan Bung Karno? Gua dulu nampak. Ini berbantu aja. Ya Kak, kasihan Kak. Alasan saudara selanjutnya itu adalah alasan mengapa golongan tua atau kan ada golongan kalau di persiapan kalau dulu tuh pada saat kemerdekaan Indonesia itu ada dua golongan, namanya ada golongan tua dan juga golongan muda. Nah itu kalau untuk golongan tua sendiri nih, kenapa sih dia menahan untuk tidak terburu-buru untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia? Nah, karena golongan tua tuh takut Jepang marah lagi, jadi takutnya Jepang itu marah, jadi dia jangan Indonesia lagi. Walaupun Jawabannya nggak kayak Google kan? Siapa yang kan apa namanya penulisan naskah proklamasi itu kan sebenarnya di sana. Namun di pada bahan diketik lagi. dia diketik dari Gue jangan katakan ini, soalnya. bentar dulu dong. Tinggal punya gua gini, jangan mau nih. Jangan mau nih. Jadi penulisan teks proklamasi itu kan ditulis langsung oleh katanya dan diketik ulang oleh siapa Pak? Saya Itu dia pengalaman dari cowok. Oke, kalau Pak. Udit nama dan setelah peristiwa apa? Jepang peristiwa apa saat apa ya? Jepang ke Indonesia ini setelah peristiwa apa? Silakan. Peristiwa apa? Peristiwa ini Jepang datang ke Indonesia itu pada saat setelah peristiwa apa? Belanda beneran? Yakin? Belanda beneran? Yakin? Nggak ada yang lain? goyang. Goyang masalah ada yang lebih spesifik lagi? Mungkin setelah Belanda setelah Belanda tuh kayak lagi lemah, kayak lagi pertahanannya itu lagi kurang gitu. Jadi dia masuk ke jadi Jepang masuk ke Indonesia untuk merebut kekuasaannya si Belanda. Dia bener? Juga menjadi pahlawan. Apa menjadi pahlawan? Jadi pahlawan. Peristiwa apa loh? Ada peristiwa apa nih? Nah, sama bilang itu yang nyebutnya itu saya aku. Ya, kalau saya nyebut apa? Oh ya, itu yang saya Yang keempatnya siapa sih? Siapa? Kapten apa? yang pakai Iya, benar. Pearl Harbor. Peristiwa Pearl Harbor. Oke. Ya, jadi sebenarnya jadi ini sedikit one game saja buat refresh teman-teman mengenai materi sebelumnya. Jadi tadi itu kan ada berbagai macam pertanyaan yang saya ajukan itu mengenai khususnya mengenai apa ya pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi Indonesia itu kan dijajah atau misalnya dijajah sebelum itu oleh Belanda dan diteruskan kembali kolonialisasinya oleh pihak Jepang. Nah, saat masa kolonialisasi atau zaman pendudukan Jepang itu memang bisa dibilang membuat masyarakat Indonesia itu menderita luar biasa, mulai dari segi perekonomian, sosial, politik dan juga kondisi lingkungan sekitar masyarakat Indonesia pun menjadi semakin apa ya, semakin terkena mental lah istilahnya. Nah, jadi kemerdekaan di Indonesia itu memang bisa dibilang dulu itu terbagi atas apa ya, terbagi atas berbagai perspektif gitu. Khususnya pada saat itu terdapat ada dua golongan
Itu ada golongan muda dan juga golongan tua. Nah, golongan muda itu bisa dibilang istilahnya apa ya? Menjadi salah satu pelopor yang istilahnya membuat pemerintahan Indonesia bisa bertahan sampai saat ini. Tes teman-teman main. Oke, nggak tidur. Ya, jadi golongan muda itu dulu istilahnya apa ya? Ingin segera gitu loh melaksanakan apa ya namanya kemerdekaan Indonesia, karena pasca peristiwa Jepang kalah di peristiwa ya Hiroshima dan Nagasaki itu, Jepang itu merasa apa ya istilahnya ya, kondisi negara itu udah mulai terobrak-abrik. Karena perlu teman-teman ketahui, Hiroshima dan Nagasaki ini adalah pusat pemiliteran yang ada di daerah Jepang, yang dimana itu menjadi apa ya, titik kelemahan suatu negara apabila kondisi militernya itu sudah dihabiskan gitu, atau sudah dibangun brutal. Setelah kondisi negara Jepangnya sendiri mengalami kemunduran dan mengalami banyak apa ya istilahnya ya, banyak sekali kerugian yang besar, sehingga masyarakat Jepang itu harus menarik kembali masukan-masukan mereka yang disebarluaskan di berbagai macam daerah, khususnya di Indonesia, ada yang di daerah-daerah lainnya juga itu ditarik kembali untuk memperkuat kembali kondisi apa ya, kondisi negara mereka, karena khawatir ada serangan balik oleh para pihak sekutu yang menyebabkan nantinya Jepang itu tidak mengalami apa istilahnya, tidak langsung segera dipegang oleh sekutu itu. Namun akhirnya Jepang pun mengspionase diri, atau istilahnya kayak mengurung diri dari dunia luar dan memperbaiki kembali kondisi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya macamnya yang ada di Jepang. Nah, selepas dari itu apa ya namanya? Indonesia, khususnya di Indonesia itu sendiri mengalami namanya kekosongan kekuasaan, tidak ada apa ya istilahnya, tidak ada lagi penjajahan, tidak lagi dipegang oleh siapapun, benar-benar mengalami kekosongan banget. Hingga akhirnya masyarakat Indonesia itu ingin bahwasanya kondisi kemerdekaan Indonesia ini segera benar-benar diproklamasikan, khususnya bagi golongan pemuda. Hingga akhirnya golongan pemuda ini bergerak cepat, yaitu menculik Soekarno dan Hatta. Kenapa menculik Soekarno dan Hatta ya, Bro? Karena untuk mendesak Soekarno dan Hatta supaya memproklamasikan. Tapi emang saat itu Soekarno dan Hatta memang jadi orang penting atau enggak? Karena kan yang pokoknya lagi berkuasa di Oke, ya. yang jadi pemimpin. Ya, jadi memang Soekarno dan Hatta itu istilahnya dipercaya oleh pihak Jepang sebagai apa ya, tangan kanan dari setiap organisasi yang diberikan oleh Jepang. Karena kalau pada saat Jepang mengalami kemunduran atau kekalahan, pastinya yang dicari di setiap daerah itu adalah orang-orang pentingnya dulu, yang istilahnya dulu yang didukung penuh oleh Jepang. Jadi Soekarno dan Hatta ini benar-benar itu khawatir entah dari pihak sekutu nanti dia diambil, entah dari pihak Jepang nanti dia ditarik. Jadi istilahnya para golongan pemuda ini mengamankan Soekarno, dan menculiknya ke Rengas Dengklok. Itu bukan menculik berarti kayak menculik gitu ya, anak gitu, dibawa ditaruh langsung dibawa gitu. Jadi benar-benar dijemput secara paksa, namun secara halus juga. Namun di sini tuh karena dua faktor ini, Soekarno dan Hatta ini sangat penting gitu bagi Indonesia, karena hanya mereka lah yang istilahnya rakyat itu mendengar suara mereka gitu, mendengar kedua suara pemimpin pajak kita ini. Hingga akhirnya golongan pemuda menculik mereka ke Rengas Dengklok dan mendesak istilahnya, saya di sana nih, ini minta teman-teman lagi nih, ayo dong cepat gitu, kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia gitu. Jangan nanti kita belum tentu nanti Jepang itu memberikan kemerdekaan, karena kondisinya aja dia lagi
setelah diserang oleh pihak-pihak sekutu gitu. Jadi makanya ada yang mau ditanyakan mengenai seputar persiapan kemerdekaan itu tadi menjelang kemerdekaan. Oke, ada yang mau ditanyakan mengenai kemerdekaan Indonesia? Silakan Lina. Dari mana dapetnya ide dari itu merah? Dari mana? Dapetnya itu Alunana. Ide. Orang Indonesia. Oke, ya siap. Mungkin merah putih itu karena banget kalau merah itu berarti kalau putih itu sedikit. Oke, ini ada apa? Nih, tadi Intan bertanya mengenai apa sih namanya? Bendera Indonesia itu merah putih. Tadi Sonia mengatakan ada apa ya namanya? Bendera Belanda itu disobek birunya, itu dijadikan lambang negara Indonesia. Terus tadi kata Dinda bahwasanya lambang merah putih itu merah yang artinya berani, putih yang artinya suci. Nah, ada peristiwa uniknya itu di daerah di Jawa, itu khususnya di Hotel Yamato. Jadi pada saat itu dia dari Jawa, terus ya boleh dan bisa spesifiknya di daerah Jawa, di daerah Surabaya itu. Jadi ada pemuda yang istilahnya menduduki apa ya, hotel ataupun tempat penginapan lah istilahnya di pada saat itu, yang masih mengibarkan bendera kolonial atau bendera Belanda, karena istilahnya masyarakat merasa Belanda memang istilahnya sudah tidak menduduki Indonesia, namun sudah tidak ada eksistensi. Jadi para pemuda-pemuda itu kayak merasa benar gitu, akhirnya mereka merobeklah bendera tersebut hingga akhirnya menghilangkan bendera warna birunya. Nah, terus ada juga sejarah juga bahwasanya lambang negara Indonesia ini juga mengambil dari Jepang, karena ada Jepang ada merah juga. bisa juga dari Jepang, boleh karena dikolonisasikan oleh Jepang, jadi ada bendera merah dan putihnya. Ada yang lebih lagi kalau kita tarik ke belakang nih, karena dulu sempat ada keributan dengan Monaco, khususnya dalam permasalahan pembenderaan. Bahwasanya kekaisaran Monaco lebih dulu katanya, yang lebih dulu aja. Namun ternyata pas ditarik lagi ke kekaisaran Monaco, Majapahit ya ternyata memiliki bendera merah putih juga. Merah putihnya beda. Ya, merah putihnya berbeda ya. Agak banyak itu kan garis-garisnya, jadi kayak apa ya, orang-orang itu kayak garis-garis itu. Oh, kayak manusia kalau kita ada itu. Ya, Amerika kan bendera Amerika kan ada kecil-kecilnya yang garis-garisnya. Nah itu diambil atau istilahnya direpresentasikan dari bendera Majapahit. Nah, dari itulah makna lambang negara kita ini banyak sekali perspektifnya. Kalau yang peristiwa di Fatmawati itu bahwasanya bendera merah putih ini diambil dari alas tukang soto. Tukang soto yang pada saat itu dia punya warna bendera atau istilahnya warna putih atau warna merah gitu. Yang ini dijahit ulang oleh Fatmawati. Ya, pakai spray juga warna putih. Yang akhirnya disatukan lah lambang bendera tersebut hingga jadi itu jadi lambang negara kita. Jadi secara tidak langsung dari kita diambil dari Pietro Soto. Tukang soto ya, kalau misalkan kita, kalau teman-teman boleh memegang Santimo, memang di pegang Santimo itu atau letak proklamasi Indonesia diadakan itu masyarakat sekitar itu atau lingkungan di situ pada saat saya dalam kunjungan dengan teman-teman di kampus itu sudah apa ya, ada yang mereka mungkin masih kecil gitu ya, yang istilahnya tahu lah kisah historisnya kemerdekaan Indonesia itu memang mereka lebih percaya dengan kata dengan tukang soto itu tadi, karena letak tukang soto itu pun orang satu tahu di sini loh dulu letak mengambilnya waktu tukang soto, terus ini loh supaya yang diambil itu dari rumah ini atau dari rumah sakit ini atau dari mana, pokoknya letak itu tahu masyarakat sana lebih percayalah kalau istilahnya masyarakat itu adalah peristiwa-peristiwa yang memang kondisinya pada saat itu terjadi itu seperti itu. Namun kita pahlawan kita berarti. Kenapa? Kesel itu pahlawan. Pahlawan ya, secara langsung kan. Jadi Secara langsung ya. Ya secara langsung, karena memang pada saat itu kondisinya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan karena kekosongan juga. Udah itu apa ya istilahnya? Kondisi juga pada saat itu ada ya coba teman-teman, kondisi Soekarno itu lagi sakit kondisinya. Lagi sakit pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno tetap berpuasa karena pada saat itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan Indonesia melaksanakan kemerdekaan. Kehadiran Inggris datang kembali ke Inggris ke Indonesia. Jadi tepatnya
Indonesia Jepang pamitan itu sekitar tepatnya ya di peristiwa di sekitar bulan November 1945 itu jadi ada peristiwa nikah atau istilahnya dia tempat pembangunan di sini, jadi dia didukung oleh pihak sekutu itu untuk hadir datang ke Indonesia itu itu kayak rasa nggak terima gitu, nggak terima bahwasanya Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kayak rasa atas dasar apa Indonesia itu merdeka, atas dasar apa mereka memproklamirkan Indonesia kemerdekaan, sedangkan Indonesia sendiri masih kondisinya dalam penjajahan gitu, istilahnya Belanda tuh memasakan gitu, kayak maksudnya tuh pengen setelah Pol sama Jepang itu istilahnya kolonialisasi yang sebelumnya Belanda Inggris itu pengen menguasai Indonesia lagi gitu, gak mau kehilangan Indonesia, gak mau karena memiliki nilai historis yang panjang, dan itu secara pengusiran Belanda atau kolonialisasi sebelumnya itu istilahnya kayak bagi mereka tuh kayak kurang resmi lah gitu, karena seperti ditendang begitu aja dan kayak masih memiliki hak gitu untuk Indonesia, jadi seperti itu sih. Ya, kembali lagi bersama saya teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan dan melihat video aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Bagaimana kita bisa melihat kondisi suasana kelas, kondisi sekolah, dan berbagai macam mengenai PLP ini. Semoga teman-teman semua sehat selalu, jaga selalu kesehatan, dan tetap memakai masker. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Salam sehat semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 私